Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama ramadhana wa sunana lana qiyamahu faman shamahu imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar rahimakumullah, shaimin shaimat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala segala limpahan karunia, taufik, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan, dan terutama memberikan kepada kita kenikmatan dalam rangka kita melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan benar-benar menjadi pemicu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar shaimin shaimat rahimakumullah. Ibadah Ramadan merupakan ibadah yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang luhur dan luar biasa dalam kaitan dengan bagaimana kita berbuat dan beramal dalam kehidupan kita. Ibadah Ramadan mengajarkan kepada kita sebagai cara untuk melakukan kendali diri kita, kontrol amal dan perbuatan kita. Karena seluruh rangkaian dari ibadah Ramadan kita sesungguhnya mengandung nilai-nilai pendidikan, tazkiyatun nafsi, pembersihan dan penyucian jiwa kita, tarbiyatul al-qulub, juga di dalamnya kita membina dan membentuk kepribadian kita dalam kehidupan ini. Karena sesungguhnya kehidupan kita dalam ajaran Islam merupakan salah satu kewajiban kita untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Seluruh tindakan kita, amal kita akan kembali kepada diri kita. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa alaysa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa. Sesungguhnya setiap manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan, dan setiap perbuatannya akan dia saksikan sendiri hasilnya, dan kemudian akan diberikan balasan yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Ibadah Ramadan sesungguhnya menjadikan kepribadian kita yang konsisten dalam melakukan amal amaliyah kita, melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kaitan dengan bagaimana kita membangun kepribadian, menciptakan amal yang berkesinambungan dalam kehidupan kita. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabukum manzilan yaumal qiyamah. Maukah kutunjukkan kepadamu orang yang paling kucintai dan yang paling dekat tempatnya kelak pada hari kiamat. Lalu para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat kemudian mengungkapkan, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyebutkan takhalluku, atau bagaimana kita berakhlak. Beliau katakan, yakni husnul khuluq, bagaimana kita berperilaku akhlak yang baik. Ahsanukum akhlaqa, kata beliau, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak merupakan salah satu kontrol dalam kehidupan kita. Kita melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Dan kebaikan itu sungguhnya adalah sesuatu perbuatan yang memiliki dampak ketenangan ketika kita melakukan.
Beliau bersabda, "Al khairu matma'anna bihil qulub, wasyarru ma haka fin nafsi, wa karihta ayyutalli alaihin nas." Kebaikan itu, standar dari sebuah kebaikan, kata Rasulullah, adalah ketika kita tenang hati kita ketika kita melakukan. Dan kejahatan atau sesuatu yang tidak baik adalah sesuatu yang ketika kita melakukan, ada perlawanan di dalam diri kita. Dan kita tidak suka kalau ada orang lain yang akan mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa dalam ibadah Ramadan yang merupakan rahasia pribadi kita dengan Allah, dalam menciptakan pribadi-pribadi yang memiliki konsisten dan komitmen dalam beramal soleh. Karena amal kesalehan itulah yang akan mencepat memasukkan kita ke dalam surga. Beliau bersabda, hal yang paling memudahkan atau mempercepat kita masuk surga adalah husnul khuluq, at-taqwa wa husnul khuluq. Ada dua hal yang memasukkan kita dalam surga, kata Rasulullah, yaitu at-taqwa wa husnul khuluq. Ini menunjukkan bahwa memaknai ketakwaan dan husnul khuluq atau akhlak yang baik sebagai piranti kita dalam menciptakan kehidupan kita yang baik. Para pemirsa, soimin, soimat, rahimakumullah. Kaitan dengan itulah ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang fadilah dari ibadah Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama memberikan penjelasan makna ketakwaan sebagai al-imtithalu bi awamirillah wajtinabu binawahihi, yaitu kemampuan kita untuk melakukan hal-hal yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala hal yang dilarang. Ketakwaan inilah menjadi salah satu barometer dalam kehidupan kita. Sehingga takwa dalam arti ada penjagaan dalam diri kita. Ketakwaan itu juga yang akan mendorong kita untuk membuat yang terbaik. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti akan diberikan jalan keluar dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, para pemirsa, soimin, soimat rahimakumullah, Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa ketika orang itu dalam keadaan berpuasa, maka harus ada kontrol terhadap dirinya, kontrol terhadap tutur kata dan tindak tanduknya, kontrol terhadap perbuatannya. Beliau bersabda, "Idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfus wala yusub. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim." Kalau ada di antara salah seorang di antara kamu sekalian sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata hal-hal yang di dalamnya ada tutur kata yang mengandung kebohongan, atau tutur kata yang tidak benar, berteriak-teriak, atau memanggil dengan sesuatu yang tidak baik. Dan kalaupun ada orang yang mencaci, makalah hendak dia mengatakan, saya sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa itu harus ada sikap dalam tutur tatanya dan tidak tanduknya. Bagaimana dia mengontrol emosinya, tidak melakukan hal-hal yang menjadikan orang menjadi benci atau mendatangkan kemarahan. Rasulullah SAW bersabda, maukah kuwasiatkan kepadamu, kata Rasulullah kepada para sahabat. Maka para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah nasihat yang tertinggi? Beliau katakan, la tagdob, faraddada lahu. Beliau katakan, janganlah kamu marah, atau kendalikanlah marahmu, kendalikan emosimu. Itu diulangi 2 kali Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks kehidupan kita saat ini, bagaimana kita kendalikan emosi kita.
kendalikan kemarahan kita. Karena marah itu merupakan sumber dari perpecahan dan bahkan sumber akan terjadinya pertikaian dalam kehidupan ini. Tentu dalam kehidupan sehari-hari, memaknai ibadah Ramadan sebagai wasilah kita untuk berbuat yang terbaik, membangun hubungan yang terbaik, silaturahim, dan hal-hal yang terbaik dalam beribadah Ramadan. Itu adalah menjadi perantara-perantara pembinaan diri kita, pembinaan kepribadian kita, menjadi kepribadian yang benar-benar taqarrub ilallah, yaitu dekat dengan Allah. Para pemirsa so'imin so'imat rahimakumullah. Dalam banyak hal juga, bagaimana kita mengkaitkan ibadah Ramadan dengan kehidupan kita saat ini. Atau dalam kehidupan kontemporer kita yang menghadapi berbagai macam kendala. Hal-hal yang kecil kadang-kadang diperbesar karena perbedaan, atau karena perbedaan sudut pandang, atau karena hal-hal tertentu. Maka di saat itulah ada kendali-kendali kita. Bagaimana pandangan kita mendatangkan pelajaran. Diam kita itu bagian dari zikir kita. Penglihatan kita bagian dari kata untuk mendapatkan sesuatu kemanfaatan. Lisan kita menjadi lisan yang selalu memberikan peringatan-peringatan dalam diri kita. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadaihi. Bahwa seorang muslim sejati dalam kehidupan sehari-hari adalah seorang muslim apabila orang-orang lain bisa selamat dari tutur kata dan tentu tindak tanduknya. Perkataan dan perbuatan dalam ajaran Islam harus berjalan serasi. Perkataan yang baik harus memberikan kepada kita motivasi untuk berbuat yang terbaik. Sehingga dalam Al-Quran kita menemukan banyak ayat yang memberikan kepada kita tata dan akhlak dalam kita berbuat. Qaulan sadida, bagaimana kita berkata yang benar. Qaulan ma'ruf, bagaimana kita berkata yang baik. Qaulan layyinan, bagaimana kita bertutur kata dengan lemah lembut. Qaulan baligha, bagaimana kita bertutur kata sesuai atau tepat sasaran. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita komunikasi sebagai cara kita membangun kepribadian kita. Qaulan sadida, ucapan yang benar, yaitu benar dilihat dari realita, benar secara fakta, benar secara logika, dan tidak tentu tidak bertentangan dengan dalil-dalil, argumen-argumen yang lebih kuat. Maka berkata yang benar dalam kehidupan sehari-hari adalah kita berkata dan melakukan tutur kata sesuai dengan fakta dan realita yang ada. Begitu juga Allah menyuruh kita untuk berkata yang baik, qaulan karima. Berkata yang mulia, qaulan karima. Berkata yang baik, qaulan ma'rufa. Ma'ruf adalah kita bisa bertutur kata melihat situasi dan kondisi. Melihat kapan dan di mana kita bertutur kata. Karena tentu situasi dan kondisi itulah yang akan juga menentukan pilihan-pilihan kata kita. Begitu juga Allah menyuruh kita untuk berkata qaulan maisura, kata-kata yang mudah dipahami. Apa yang kita ungkapkan mudah dipahami oleh orang, karena sekali lagi bahwa pemahaman itulah yang akan membawa kepada kita kepada perilaku. Para pemirsa so'imin so'imat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita secara terus-menerus memahami ibadah Ramadan kita akan menjadikan kita sebagai insan-insan yang memiliki komitmen untuk terus memaknai
ibadah Ramadan kita di luar bulan Ramadan atau pasca kita melaksanakan ibadah Ramadan, sehingga nilai-nilai Ramadan kita akan terlihat dalam sikap dan perilaku kita di luar bulan Ramadan. Demikian, mudah-mudahan dengan sedikit masukan, sedikit nasihat atau ceramah Ramadan kita pada kesempatan ini akan memberikan manfaat untuk kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahil hidayah wa taufik. Wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.